Bayangkan sebentar setelah puluhan tahun mengabdi pada negara, baik sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri sekarang masa pensiun pun tiba, masa di mana seharusnya kita menikmati hasil, jerih payah dengan rasa tenang dan penuh kepastian, namun kenyataannya banyak yang justru dibuat bingung, was-was dan bertanya-tanya. Benarkah rapelan gaji pensiunan akan cair Agustus 2025 ini? Atau apakah ini hanya isu semata yang beredar untuk membuat gaduh lebih parahnya lagi? Banyak informasi menyesatkan yang sengaja disebarkan demi mengejar klik viewer dan kepentingan pribadi. Padahal yang menjadi korbannya justru para pensiunan, para pahlawan negara yang seharusnya dilindungi dan diberi kejelasan. Berita tentang pencairan rapelan gaji pensiunan ASN TNI dan Polri di bulan Agustus 2025 memang tengah ramai dibicarakan, tapi tunggu dulu. Apakah semua informasi itu benar? Ataukah sebagian besar hanya simpang siur, tidak bersumber resmi, dan malah membuat para pensiunan bingung? Faktanya, pemerintah memang telah membahas soal penyesuaian anggaran belanja negara APBN, termasuk pos anggaran pensiun dan belanja pegawai, namun tidak semua kabar yang beredar di media sosial atau grup-grup pesan singkat itu dapat dipercaya begitu saja. Banyak yang mengklaim bahwa rapelan gaji akan dicairkan serentak bulan Agustus 2025, tapi lupa menyertakan bukti kuat, seperti pernyataan resmi dari Taspen, Kementerian Keuangan, atau bahkan inilah saatnya untuk meluruskan semuanya, bukan sekedar memberi harapan palsu, tetapi menghadirkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda berhak tahu kebenaran dari mana asal kabar cairnya rapelan tersebut, apakah itu benar-benar akan terjadi, dan jika iya, siapa saja yang berhak menerima, serta bagaimana prosesnya akan berjalan. Kita pun akan mengulas langsung sumber-sumber resmi, mengecek kebijakan terbaru pemerintah, dan memisahkan antara fakta dan hoax, karena Anda pantas mendapatkan informasi yang jujur dan jelas, bukan sekedar janji manis di dunia maya. Maka dari itu, simak baik-baik, karena penjelasan berikut ini akan membedah tuntas kebenaran di balik isu cairnya rapelan pensiunan pada Agustus 2025. Kalau kita melihat ke belakang, memang tidak bisa dipungkiri bahwa urusan pensiun dan rapelan seringkali menjadi pembicaraan yang sensitif di kalangan para pensiunan. Banyak dari mereka yang menaruh harapan besar, terutama setelah muncul isu ISU tentang penyesuaian gaji pokok, kenaikan tunjangan hingga kabar pencairan rapelan yang katanya akan dilakukan pada bulan Agustus 2025. Namun seperti yang sering terjadi, kabar-kabar seperti ini kadang datang tanpa kejelasan. Kita dibuat bertanya-tanya, apakah ini hanya sekedar spekulasi, atau benar-benar sudah ada dasar hukum dan anggaran yang mendukungnya? Salah satu hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa pencairan rapelan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Negara tidak bisa serta-merta mengeluarkan uang tanpa dasar hukum yang jelas. Segala kebijakan terkait pensiunan, baik ASN TNI maupun Polri, selalu melalui proses panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara Taspen, dan tentu saja persetujuan DPR dalam pembahasan APBN. Jadi, saat ada kabar bahwa rapelan akan cair Agustus 2025, kita harus tanya dulu, dari mana sumber informasinya? Apakah ini bersumber dari situs resmi pemerintah? Atau hanya dari broadcast tidak dikenal di aplikasi? Pesan yang sedang terjadi saat ini adalah proses penyesuaian terhadap besaran belanja pegawai negara, yang termasuk di dalamnya adalah pensiunan. Pemerintah memang tengah membahas struktur belanja negara untuk APBN 2025, dan di dalam pembahasan tersebut, salah satu fokusnya adalah kesejahteraan pensiunan. Ini tidak terlepas dari tekanan inflasi, harga kebutuhan pokok yang naik, dan meningkatnya jumlah pensiunan setiap tahunnya. Jika kita lihat data dari BKN dan Kemenku, jumlah pensiunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini artinya, beban anggaran negara juga bertambah. Maka dari itu, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian atau memberikan rapelan, itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. Memang benar bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pernah memberikan rapelan gaji, baik untuk ASN aktif maupun pensiunan. Rapelan ini biasanya diberikan setelah ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pokok misalnya, jika gaji dinaikkan pada Januari. Tetapi keputusan baru keluar di bulan April, maka rapelan untuk Januari hingga Maret akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Namun itu semua didasarkan pada peraturan pemerintah dan perpres yang resmi diumumkan, jadi tanpa adanya dokumen atau pernyataan resmi dari Presiden, Menko atau pihak terkait lainnya, kabar soal pencairan rapelan hanyalah spekulasi. Namun begitu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap sinyal-sinyal positif yang muncul dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Keuangan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memberikan sinyal kuat bahwa kesejahteraan
ASN dan pensiunan akan menjadi prioritas. Ini terlihat dari beberapa pidato resmi yang menyinggung soal reformasi sistem, pensiun serta perlunya keberpihakan terhadap pensiunan, TNI dan Polri, yang selama ini dinilai belum maksimal mendapatkan perhatian. Bahkan dalam salah satu rapat terbuka dengan DPR, disebutkan bahwa anggaran untuk pensiunan akan ditingkatkan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka kepada negara. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah, apakah sinyal itu akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret pada Agustus 2025? Kalau kita lihat kalender politik dan anggaran, bulan Agustus memang menjadi bulan krusial. Selain karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bulan ini juga biasanya menjadi momen di mana pemerintah menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN untuk tahun berikutnya. Jadi, jika akan ada perubahan kebijakan besar terkait pensiun, sangat mungkin informasinya akan disampaikan pada bulan tersebut. Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti rapelan akan langsung cair bulan Agustus, melainkan mungkin baru diumumkan, lalu pencairan dilakukan setelah dokumen hukum resmi ditandatangani. Sementara itu, banyak pihak yang mulai memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan hoax. Ada pesan berantai yang mengatakan bahwa semua pensiunan akan mendapatkan rapelan itu. Pada tanggal 17 Agustus, ada juga yang menyebut bahwa Taspen sudah mulai memproses pencairan dana tersebut, padahal kalau dicek langsung ke situs resmi Taspen dan kanal-kanal informasi resmi pemerintah, tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan hal itu. Justru Taspen dan BKN sudah beberapa kali mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, khususnya pensiunan, untuk berhati-hati terhadap penipuan, berkedok pencairan dana pensiun. Mereka meminta agar informasi, apapun hanya dipercaya jika berasal dari kanal resmi, seperti website, akun media sosial pemerintah, atau surat resmi yang ditandatangani dan distempel. Sebagai pensiunan, wajar jika kita berharap ada tambahan penghasilan atau penyesuaian gaji, apalagi di tengah harga-harga kebutuhan yang terus naik. Tapi kita juga harus waspada dan tidak mudah percaya dengan janji-janji palsu. Banyak yang akhirnya tertipu, diminta transfer sejumlah uang untuk proses verifikasi, dijanjikan pencairan dana, lalu setelah uang ditransfer, pelaku langsung menghilang. Kasus seperti ini sudah sering terjadi, dan sayangnya, yang menjadi korban justru para pensiunan, yang mestinya menikmati hari tua dengan tenang. Oleh karena itu, mari kita jadi warga negara yang cerdas, tidak mudah termakan isu dan selalu melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan kabar. Namun bukan berarti kita tidak boleh berharap. Harapan tetap harus ada. Terlebih lagi, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah memang sedang mengarah pada perbaikan sistem pensiun. Salah satunya adalah wacana reformasi sistem pensiun nasional yang tidak hanya fokus pada besaran tunjangan, tapi juga sistem pembayaran yang lebih transparan. Dan reformasi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pensiunan ASN sipil dan TNI Polri, serta memastikan bahwa seluruh pensiunan mendapatkan haknya tepat waktu. Jika wacana ini benar-benar diimplementasikan dalam APBN 2020, maka besar kemungkinan dampaknya akan mulai terasa pada pertengahan atau akhir 2025, termasuk dalam bentuk rapelan. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa setiap perubahan besar membutuhkan waktu. Pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan tanpa melalui perhitungan matang, apalagi dana pensiun menyangkut jutaan orang dan anggaran triliunan rupiah. Salah sedikit saja bisa mengganggu stabilitas fiskal negara. Oleh karena itu, ketika kita mendengar kabar bahwa rapelan akan cair Agustus, kita harus memahami bahwa itu kemungkinan besar adalah bagian dari proses, bukan akhir dari proses. Pencairan bisa jadi dilakukan bertahap, tergantung kesiapan administrasi dan sistem. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan adalah terus memantau informasi resmi, tidak mudah percaya pada kabar viral, dan ikut menyebarkan informasi yang benar kepada sesama pensiunan. Bila ada yang bertanya tentang kabar rapelan, arahkan mereka untuk mengecek langsung di situs resmi Taspen, BKN, Kemenkuu, atau akun-akun sosial media resmi pemerintah. Jangan mudah percaya pada akun yang tidak punya tanda centang biru atau grup WA yang tidak jelas asal-usulnya. Karena sekali kita ikut menyebarkan hoax, maka kita ikut memperkeruh suasana dan menambah kegelisahan di kalangan pensiunan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah dalam urusan pensiun, tapi sejauh ini ada niat baik yang sudah mulai terlihat. Kita tinggal menunggu kebijakan resmi yang bisa memberikan kepastian, bukan hanya harapan. Dan selama menunggu, mari tetap saling menguatkan, saling mengingatkan, dan tetap waspada terhadap informasi palsu. Jangan terburu-buru menyimpulkan, dan jangan lelah untuk mencari kebenaran.
Karena kebenaran itu tidak selalu datang cepat, tapi pasti datang bagi mereka yang sabar dan teliti. Kita semua yang telah mengabdi puluhan tahun kepada bangsa dan negara, layak mendapatkan hak yang setimpal. Dan jika nanti benar pencairan rapelan akan dilakukan, itu harus dilakukan secara adil, transparan, dan menyeluruh. Semoga pemerintah benar-benar mendengar suara pensiunan dan menjadikan bulan Agustus bukan hanya sekedar perayaan kemerdekaan, tapi juga simbol nyata dari kesejahteraan yang diperjuangkan dan akhirnya diwujudkan. Mari kita doakan, semoga semua proses berjalan lancar dan harapan para pensiunan di seluruh Indonesia akhirnya bisa menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar janji yang hilang di telan.